lu kolektor sebenarnya lu punya punya tema kalau lu koleksi kan sebenarnya. Tapi kalau lu beli bermacam-macam helm dalam artian ngacak gitu ya, orang kan jadinya kayak lu nggak punya jati diri gitulah jadi kolektor gitu. Sama kayak di kolektor motor kan gitu, ada yang kolektor motornya 2 tak yang lama-lama gitu misalkan. Terus ada yang koleksi cuma motor sport moge tapi yang jadul-jadul misalkan gitu. Ada yang khusus sport-sport tapi yang baru-baru. Ada juga yang khusus ngumpulin yang limited edition doang. Ada yang kayak ngumpulin Harley-Harleyan doang kayak gitu. Ya, apa namanya, kalau di helm tuh juga sebenarnya gitu, apa namanya, kita kayak sebaiknya itu punya tema gitu. Jadi misalkan temanya helmnya Jepang gitu, koleksinya helm Jepang tapi helm Jepang yang misalkan pembalap Jepang doang gitu. Kan ada yang koleksi yang Nakano aja semua rata-rata gitu. Terus ada yang livery-liverynya yang livery Jepang-Jepangan doang semua gitu. Nah, ada juga yang ya ada yang mau Jepang, ada yang ngumpulin khusus cuma pembalap MotoGP doang gitu. Nah, kalau gua cuma 2 koleksinya, temanya. Satu itu Valentino Rossi, tapi itu juga nggak yang lama-lama, dari zaman lebih banyaknya dari zaman eranya udah mulai ada Pista sama Corsa. Karena kalau ngomongin yang zaman yang lama kayak GP Tech, itu GP Tech kan hancur, jadi nggak bisa dikoleksi, jadi rusak semua dalamnya, jadi nggak worth it untuk dikoleksi. Hancur banget, brodol banget. Soalnya temen ada yang punya cuma ditaruh di lemari berudulan gitu kan. Iya pasti, setelah 5 tahun pasti hancur rata-rata begitu. Nah, kalau gua tuh yang Rossi itu baru mulai tuh semenjak yang zamannya Pista baru keluar ya 2000. Winter Test. Jadi pertamanya itu kan sebenarnya nggak, yang pertama kali Pista itu Project AGP, Project 46 itu yang pertama 2012. Ya, Project 46 itu yang dipakai dulu, tapi nggak dipakai balapan, cuma untuk dibikin doang. Pertama kali dia pakai AGP itu waktu Winter Test 2013, pakai yang namanya liverynya namanya Kendo. Nah, itu pakainya Corsa dia waktu itu, justru bukan Pista. Nah, Pistanya baru yang di Project 46. Nah, gua ngumpulin semenjak zaman itulah 2012 sampai yang sekarang. Terus kedua, gua ngumpulin itu Allotment TT. Nah, Allotment TT itu sebenarnya Allotment TT itu sebenarnya gue juga nggak sengaja ngumpulin. Jadi waktu itu gua sekali waktu beli itu yang 2014 atau 2014 gue beli Allotment TT yang hitam Dove, itu yang Dove pertama. Itu gue pertama justru Allotment TT gue tuh 2014. Terus tiba-tiba teman gue trade in sama gue, dia pengen helm gue apa waktu itu gue lupa. Tukeran tuh sama Allotment TT-nya dia yang 2013. Nah, terus gue punya 2 kan, kuning hitam. Nah, habis gitu gua beli R1M, itu gua dikasih 1 helm Allotment TT 2015. Udah gara-gara udah gua punya 3 itu, akhirnya gua lanjutin gitu. Berarti mulanya tahunnya 2013 ke atas ya? Iya, mulai ngumpulinnya justru kali dari 2014. Nah, terus habis itu pelan-pelan gua hunting, gua dapat 2012 gitu. Terus ya udah selanjutnya gitu. Oh, 2000. Tapi yang gua belum punya itu 2010 yang hitam, sama 2018 gua kemarin nggak dapat yang size S. Jadi gua itu gua ngambil, termasuk gue bantuin mesenin beberapa punya temen gue kan, mesen itu gitu gue cariin tuh, cuma memang S-nya gue tuh nggak masuk karena ada apa waktu itu pengiriman dari luar tuh nggak masuk. Akhirnya S gue nggak kebagian. Nah, dan gue tuh telat minta ke Prime Gears itu yang di sini lah, di Veteran.
gue lupa minta. Nah, barangnya dia juga udah keburu habis, jadi gue miss 2018. 2018 tuh yang cek flag hitam putih ya? Hitam merah. Hitam merah, yang merah. Ya, lebih banyak bodinya lebih banyak warna hitamnya sebenarnya. Kalau yang 2016 kan lebih banyak putihnya. Oh iya, 2016 ya. Itu, jadi makanya kalau misalnya nanti gue nyari-nyari, kalau ada yang punya S 2018 mau lepas ke gue sih boleh gitu. Karena gue nggak dapat waktu itu. Mbak Satar komen. Ada. Oh, ini ada yang nanya tuh. Nanyanya ada, betul. Kemarin gue lihat di THC juga ada yang mau jual, cuma gue nggak tahu itu ori apa enggak, atau repaint. Iya, tapi Karena banyak juga yang repaint. Tuh, karena dia nggak ada nomor seri kan soalnya. Jadi lo nggak bisa bedain. Dan dia nggak ada suratnya, yang 2010 itu beda sama yang 2007 itu ada sertifikat. 2011 kayaknya 10, 11, sorry, 11 emang nggak punya sertifikat. 2007 setahu gua ada sertifikat nih. Nah ini kemarin di post sama Om Amis kayaknya ada sertifikat. Iya, kalau yang ada sertifikat kan jamin tuh. Nah, ini kalau nggak ada kan, lo nggak pernah tahu kan, gitu. Pasti bisa jadi repaint, gitu. Nah kan sekarang tukang repaint kita udah jago-jago nge-repaint ya. Iya betul bang. Kreatifan dengan kearifan lokal. Yoi, nah sama yang gue belum ada itu, yang gue pengen itu pistanya Rossi yang Wish. Itu yang Misano 2014. Wish You Were Here itu ya? Iya, sorry 2013, Misano 2013. Itu gue nggak dapet, jadi waktu itu gue dapetnya yang Corsa. Gue nggak mau waktu itu ambil yang Corsanya karena ada pistanya. Jadi tapi kan gue nggak dapet jadinya. Dan gue nggak miara yang Corsanya juga. Oke. Gitu. Lanjut Om. Jumlah yang udah dimilikin helm berapa nih Om kira-kira sekarang Om? Sekarang pas 50. Pas 50. Dan bakal nambah mulu nih ya? Iya, bakalan nambah lemari. Karena tiap tahun masih ada kan, Rossi aja tuh yang edisinya yang limitednya Rossi aja ada 6 totalnya yang bakalan keluar, baru keluar 1 kan. Iya, berarti masih ada 5. Bukan yang tiap tahun nih, ini yang versi limited edition yang Rossi doang, yang 6 biji. Yang mulainya yang sekarang yang lagi available tuh yang World Title 2003. Terus nanti ada yang keduanya itu Winter Test 2005. Nah, di segitu masih ada 4 yang masih mereka rahasiain. Jadi total tuh ada 6. Terus ya kalau dia masih balapan ya tetap tiap tahun pasti ada minimal 4 lagi kan. Winter Test, Mugello, Misano, sama yang pakaiannya dia biasa gitu. Minimal aja 4. Ada plus 6 itu aja udah 10. Iya. Kalau mereka keluarin terus teman juga yang ya, kurang lebih mirip sama Om sih, dia koleksi punya Rossi. Dia bilang, aduh gue pusing, katanya Rossi mau pensiun, nggak jadi pensiun, gue koleksiin habis banda. Nggak apa-apa, nggak boleh gitu juga. Kalau koleksi lu nggak boleh berharap pembalapnya berhenti gitu. Iya. Semakin lama semakin banyak. Iya, nanti ketika satu hari dia udah nggak ada, ya kan dia kan nggak balapan selamanya gitu. Tapi lu punya koleksi koleksi kan bisa dalam artian 2, 1 karena memang lu pengen dan seneng aja ngelihatnya, atau memang karena lu pengen dapat nilai jual yang bagus di belakang hari, ya kan. Nah, kalau gue sih nggak terlalu mikirin yang keduanya, karena gue lebih seneng ngumpulinnya gitu. Jadi lebih seneng koleksi, jadi gue tahu memorinya ini tuh balapan di mana segala macam gitu-gitulah, dibanding untuk dijualnya gitu ya. Mungkin bisa jadi dijual, bisa jadi enggak, gue juga nggak tahu, tapi gue nggak pernah kepikiran untuk sekarang untuk menjual gitu. Biar ada historinya ya. Iya. Terus lanjut ya Om,
kira-kira apa aja sih persyaratan helm yang bisa disebut safety untuk riding gitu? Persyaratan helm yang disebut safety untuk riding sih, yang pasti sih helmnya harus sertifikasi ya. Itu kan gua di dalam kampanye Say No to Fake Helmets yang gua galakin itu, gua kan selalu berpesan bahwa apapun brand helm itu buat gue sih nggak ada masalah selama memang sertifikasinya jelas. Karena apa? Dari sertifikasi itu kan kita tahu bahwa satu helm itu udah dites dengan cara yang benar gitu. Nah, itulah yang untuk melindungi kepala kita gitu. Jadi terlepas mau brandnya lokal, mau brandnya luar gitu, nggak ada masalah. Yang penting sertifikasinya jelas. Karena itu sudah melalui proses pengetesan oleh institusi yang memang berwenang dan memiliki kapasitas untuk ngetes suatu helm itu bagus apa enggak gitu. Sertifikasinya ya banyak sih yang umumnya, tergantung region Kalau juga katanya. sertifikasi banyak ya, Jepang kan punya ya kan. Terus di Amerika ada DOT ya kan. Jepang itu namanya itu JIS ya kan. Jepang itu ada JIS, terus ada DOT di Amerika, ada SNEL, terus di Eropa tuh ada ECE ya kan, terus ada rating sharp gitu. Kalau kita ada SNI kayak gitu. Malaysia ada Malaysia ada MIS. Cuma kan kalau yang regional, yang per lokal kan sebenarnya itu kan ngikutin standar peraturan di satu negaranya masing-masing. Tapi kalau yang universal dunia lah, orang lebih ngacunya ke tiga doang, SNEL, ECE, sama DOT. Iya. Gitu. Lanjut Om. Lanjut ya. Siap. Peralatan apa aja nih selain helm yang biasanya dibutuhin kalau lagi riding? Kalau gini, kalau untuk ke safety itu, nah gini, gue kan mau bilang thank you juga nih buat teman-teman semua yang udah support ya di kampanye Say No to Fake Helmet. Sekarang kita udah jarang nih ngeliat orang yang jualan helm fake itu kan, mau DKL lah, mau apapun itu, ya kayak gitu-gitu udah mulai jarang kan kita lihat gitu. Nah, itu kan berkat kita sama-sama juga nih kampanyein terus, kita posting terus, akhirnya yang pakai pun malu, ya akhirnya nggak ada yang beli ya kan. Terus sekarang pakai DKL itu bukan jadi satu kebanggaan, jadi malah satu penghinaan ya kan, orang makanya jadi malu. Nah, sering dibully. Iya, malah sering jadi dibully-bulian nih. Kan kayak kita aja nih, kayak kita lagi nge-live gitu kan banyak yang komen, wah the kill gitu, helm the kill. Jadi kan jadinya lu bukan malah punya pride, malah lu malah jadi terhina gitu kan, terbully gitu. Nah, kalau gua sekarang itu pengennya kita maju selanjutnya. Jadi gini, tingkat kematian kecelakaan kendaraan bermotor itu yang pertama itu karena benturan di kepala, itu di helm. Makanya itu tema utamanya kita. Nah, yang kedua ini dan gak kalah penting tapi sebenarnya selalu kurang jadi perhatian orang itu adalah back dan chest protector sebenarnya. Jadi tingkat penyebab kematian kedua kecelakaan kendaraan roda 2 itu adalah kecelakaan trauma di bagian dada sama trauma di bagian tulang belakang gitu. Nah, di punggung, iya, di belakang. Nah, makanya kan kayak pembalap MotoGP pun sekarang walaupun udah ada airbag, mereka kan tetap masih pakein chest protector kan. Mereka masih pakai back protector, padahal di bajunya udah ada airbag tuh gitu. Nah, apalagi kita yang misalkan cuma pakai baju jaket biasa gitu, atau hoodie gitu. Nah, next itu gue pengen ke arahnya ke situ buat menyadarkan orang sebenarnya bagian itu tuh juga penting untuk dilindungin gitu. Bukan berarti kaki, tangan itu nggak penting dilindungin. Cuma gini, kan kalau cuma patah tangan atau patah kaki itu biasanya nggak nyebabin kematian. Tapi kalau trauma di dada atau trauma di tulang belakang itu lebih lebih bahaya untuk nyawa gitu ya, gitu.
Jadi kalau gue bilang ya pelan-pelan, memang nggak gampang ya, karena kan panas. Orang Indonesia tuh nggak suka misalkan kalau riding itu full gear gitu tuh panas kan, apalagi udara kita di Jakarta, apalagi di Indonesia lah pada umumnya itu kan panas gitu. Jadi nggak nyaman memang gitu, tapi ada hal yang harus kita korbanin, yaitu kurang nyamannya tapi kita dapetin safety-nya lebih gitu. Iya, Sama walaupun paling ini apa, untuk celana tulang ekor kali yang sekarang lagi apa mulai diituin ya, di bagian belakang kain itu ya, walaupun biasanya betul. Nah, nanti pelan-pelan satu-satu partnya kita jalanin nih. Dari atas kan kita udah mulai lumayan nih, safety ini untuk ukuran helm, orang udah mulai banyak yang sadar. Next kita masuk ke bagian dada sama belakang gitu. Mungkin next yang lagi kita ke bagian yang lebih bawah gitu, yang makin sedikit resiko lah dibanding yang bagian atas, karena kan resikonya lebih banyak kan di kepala dan di badan sebenarnya gitu. nanti bisa tandem sama Om Acu kali ya dari gue untuk aparel-aparelnya. Biasanya sama Om Acu sama paling Koagus kali ya dari Juragan Helm. Kemarin dari Prime Gears juga bisa support. Iya, dari Prime Gears juga. Karena Prime Gears kan juga mereka kan punya line apparel juga kan, mereka punya apa RS Taichi gitu. Nah itu juga ada line up-nya. Oke. Oh iya, lanjut lagi nih Om. Untuk cara perawatan helm, seperti kan ada beberapa macam finishing ya Om. Kayak sekarang yang lagi ngetren nih Do. Nah, terus kan kalau yang udah dulu biasanya banyak kan glossy, sama kan Om terutama koleksi yang punya Rossi. Saya ada penasaran nih sama cara merawat untuk Mugello 2015 Om yang mirror. Itu Rossi sering ngelotok katanya. Ya, Gimana Om? emang untuk merawat helmnya? Emang yang mirror itu emang agak susah memang, karena dia punya apa namanya, dia punya shell itu kan sebenarnya lapisan itu pakai slide decal sebenarnya gitu. Nah kebanyakan itu yang rusak itu kalau pemakaiannya itu kurang perawatannya kurang benar ya. Jadi waktu itu ada yang suka banyak dijemur ya kayak gitu ya, kena panas matahari gitu langsung Nggak boleh kena ya, nggak boleh terlalu lama maksudnya, terus nggak dibersihin ketika habis kena hujan, jadi lebih gampang. Nah ada juga waktu itu sarannya untuk di vernis lagi untuk nguatin dia punya slide decalnya supaya nggak lepas gitu. Itu bisa juga, cuma helmnya kan kalau ditambahin vernis pasti kan akan lebih sedikit lebih berat kan kalau ditambahin gitu. Gua sih untuk yang pista belum pernah lihat kasusnya yang ngeletek, tapi kalau yang untuk Corsa gua udah pernah lihat memang yang ngeletek, ada yang ngeletek, tapi di Corsa bukan di pista. Oh, di Corsa. Gua nggak tahu apa karena bahannya, kalau Corsa kan bukan karbon. Iya, Pista kan karbon, apa karena dia nggak terlalu nempel atau gimana, nah gua kurang ngerti juga. Tapi saran gue sih kalau memang punya mau aman sih sebenarnya bisa di vernis ulang aja, cuma vernis doang, tambahan vernis tipis aja supaya nggak ngeletek gitu. Ada Kang Daivan Tobi Mugi Bandung. Jo, kami nih halo semuanya. Daivan. Apa lagi? Oh iya, yang tadi berarti kan ya kalau untuk perawatan helm glossy sama dok biasa lah ya, maksudnya ya setiap kali pakai mesti diapain gitu. Yang penting kalau gua setiap kali pakai langsung pulang, habis itu dibuka kacanya, visornya, terus dia diangin-anginin supaya
cepat kering dalamnya, karena dalamnya yang paling cepat bau kan sebenarnya karena keringetan. Keringat gitu ya. Terus dilap, kita rajin-rajin dilap, karena helm itu kan susahnya jagain helm itu kalau di Indonesia adalah karena cuaca di kita itu lembab kan gitu. Nah, kalau karena lembab itu jadinya lebih gampang jamuran gitu. Nah terus apalagi buat pista gitu ya, AGV itu atau jangankan AGV Nolan, Shoei gue belum tahu, Premier, apalagi yang udah pernah gue Shaco itu bagian sweatnya cepat banget rusaknya kalau kelamaan lembab, karena jadi gini, nyimpan helm itu kalau terlalu kering dia getas, terlalu lembab dia juga brodol gitu. Nah, kita harus bisa memaintain ruangannya itu tetap dingin, tetap nggak panas, dan nggak lembab. Nah problemnya kan adalah kan nggak mungkin kita punya ruangan khusus sendiri yang memang pakai AC gitu-gitu, kan nggak semua orang bisa ya kan. Yang paling benar kan ruangannya taruh dalam ruangan AC yang udaranya juga tetap selalu dingin, nggak lembab gitu-gitu. Cuma kan nggak semua orang bisa. Nah jadi saran gua, kayak kalau memang nggak, helmnya jarang dipakai ya mungkin seminggu sekali dikeluarin, terus diangin-anginin, dilap lagi, dibersihin supaya kalau takutnya ada jamur. Terus di dalam penyimpanannya taruh silika gel, tapi jangan banyak-banyak, karena kebanyakan pun si silika gel ini kan akan nyerap si udara airnya ini, udara lembabnya ke si silika gelnya, akhirnya kan dalam ruangan itu kering. Nah itu juga nggak bagus gitu. Jadi untuk memaintain itu harus pintar-pintar tuh gitu. Jadi nggak boleh lembab banget, tapi nggak boleh terlalu kering juga. Oke. Siap. Lanjut Om ya. Gas. Tips dan triknya Om, milih helm yang layak dan terjangkau supaya orang nggak beli helm KW-KW nih Om. Atau ada rekomendasi? Sebenarnya banyak kok helm itu yang istilahnya notabene tuh nggak harus. Jadi gini, ada yang brand luar, ada yang brand lokal. Terus brand luar pun kan nggak selalu mahal. Yang mahal itu kan cuma yang premium lines-nya doang. Kayak kalau Arai di RX-7X, kalau Sharp itu misalkan di Sharp GP Pro ya kan. Terus atau kalau misalkan di IGV Pista gitu, Atsui di Xperia 3 atau X14 kalau kita Asia. Apa namanya, jangan selalu terpatok untuk beli yang premiumnya, karena kalau premiumnya kan pasti mahal. Nah di bawahnya itu kan sebenarnya banyak tuh, kayak Array itu ada misalkan di bawahnya itu ada Vector, terus Vector X ya kalau sekarang, di luar negeri itu dibilangnya Chaser. Dulu tuh ada Astro, tapi Astro itu udah dimatiin sama mereka, tapi ada penggantinya Astro tuh apa gitu namanya, gue lupa namanya. Sama di Sui juga ada ya kan, X itu kemarin. apa namanya, Z7 ya, Z7. Shark juga punya, atau